Heboh se-Asia. Timnas Indonesia terancam gagal ke Piala Dunia. Keputusan AFC yang berubah-ubah bikin geger. Mengapa Arab Saudi dan Qatar yang dipilih? Apakah ini konspirasi? Ranking FIFA dijadikan dalih, tapi benarkah itu alasan aslinya tim Garuda? Harus tandang lagi, padahal di laga kandang mereka perkasa. Soha Vietnam turut protes. AFC mengorbankan Indonesia demi tim elit. Saksikan fakta lengkapnya. Wow, nasib tragis Mace Hilgers terkuak. Bintang timnas Indonesia ini dibuang tanpa ampun oleh FC Twente di tengah gemuruh bursa transfer musim panas yang panas membara. Tak disangka, sang bek yang dulu jadi tembok kokoh kini malah jadi pajangan tak laku di etalase transfer Eropa. Pihak klub sudah angkat tangan dan buka pintu lebar-lebar, tapi tak satu pun klub mau mengetuk. Jurnalis Belanda pun bungkam dengan nada suram. Tak ada satupun tawaran konkret. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Hilgers yang dulu dipuja kini justru dibuang seperti barang bekas? Simak drama penuh air mata, duka, dan ketidakpastian dalam kisah menyedihkan Mace Hilgers yang kini jadi korban kejamnya dunia sepak bola Eropa. Saksikan fakta lengkapnya. Wah, wah, wah! AFC bikin kejutan gila-gilaan, Qatar dan Arab Saudi dipilih. Jadi tuan rumah babak neraka, kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Erick Thohir. Akhirnya buka suara dengan pernyataan mengejutkan yang bikin semua mata tertuju ke timnas Indonesia. Jadwal pengundian sudah dekat dan persaingan bakal sengit. Tiada ampun, siap-siap dibuat jantungan, pot pembagian grup. Ternyata penuh intrik rahasia, ada peringkat FIFA yang menentukan nasib. Timnas Indonesia bisa kena grup maut bareng tim elit Asia. Ini strategi Erick hadapi. Bahaya besar di depan mata. Semua fans Garuda wajib tahu fakta mengejutkan ini. Sebelum 17 Juli 2025, jangan sampai ketinggalan momen sejarah ini. Saksikan fakta lengkapnya. Saksikan beberapa berita timnas hari ini. Selengkapnya hanya di Garis Timnas Indonesia. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Heboh se-Asia. Timnas Indonesia terancam gagal ke Piala Dunia. Keputusan AFC yang berubah-ubah bikin geger. Mengapa Arab Saudi dan Qatar yang dipilih? Apakah ini konspirasi? Ranking FIFA dijadikan dalih, tapi benarkah itu alasan aslinya tim Garuda? Harus tandang lagi, padahal di laga kandang mereka perkasa. Soha Vietnam turut protes. AFC mengorbankan Indonesia demi tim elit. Saksikan fakta lengkapnya. Dunia sepak bola Asia kembali diguncang badai kontroversi yang luar biasa. Media Vietnam Soha Doc Vien ikut mengangkat suara lantang menyoroti keputusan paling panas dari Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) yang secara resmi menunjuk dua raksasa Timur Tengah, Arab Saudi dan Qatar, sebagai tuan rumah untuk babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dan kabar buruknya, keputusan ini disebut-sebut sebagai bencana besar yang mengintai timnas Indonesia. Fase krusial ini akan berlangsung dalam 3 laga super intens pada 8, 11, dan 14 Oktober 2025, di mana 6 tim terbaik, termasuk skuad Garuda, akan dibagi ke dalam 2 grup mematikan. Format round robin atau sistem setengah kompetisi membuat setiap pertandingan menjadi pertaruhan hidup dan mati. 2 juara grup akan langsung mengantongi tiket emas ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sedangkan 2 runner-up masih harus melewati babak kelima yang tak kalah mencekam demi berebut 1 tempat di playoff antar konfederasi. Namun, bukan itu saja yang membuat amarah meledak-ledak. AFC sempat menyatakan bahwa putaran 4 akan digelar di lokasi netral demi keadilan. Tapi tiba-tiba, aturan berubah secepat kilat. Mereka sempat bilang hanya tim dengan performa terbaik di putaran ketiga yang bisa jadi tuan rumah. Lalu kembali mengganti kebijakan dengan membuka pintu pengajuan bagi siapa saja yang lolos. Pada akhirnya, dengan dalih ranking FIFA tertinggi, AFC menjatuhkan pilihan kepada Arab Saudi dan Qatar.
Dua negara dengan segudang fasilitas dan kekuatan politik yang tak terbantahkan. Keputusan yang begitu berliku dan penuh plot twist ini membuat berbagai pihak mencium aroma ketidakadilan. Media Soha.bn bahkan menyoroti dampak besar terhadap timnas Indonesia yang dikenal sebagai jago kandang namun kesulitan saat bermain tandang. AFC buat keputusan kontroversial, tersingkirnya timnas Indonesia dari Piala Dunia semakin dekat, tulis Soha dengan nada kritis. Media tersebut mengungkap bahwa skuad Garuda meraup 2 poin saja dari 6 laga tandang di putaran sebelumnya, sebuah sinyal bahaya yang mengkhawatirkan. Sementara kemenangan demi kemenangan hanya bisa dipetik saat bermain di Tanah Suci Stadion Gelora Bung Karno. Kini, dengan harus bermain di kandang raksasa Asia seperti Arab Saudi dan Qatar, jalan menuju Piala Dunia terlihat semakin terjal, gelap, dan penuh jebakan. Apakah ini akhir dari mimpi Indonesia tampil di pentas sepak bola dunia? Atau justru pemicu kebangkitan heroik yang akan mengguncang Asia? Satu hal yang pasti, panasnya putaran keempat. Kualifikasi Piala Dunia 2026 ini baru saja dimulai, dan dunia akan menatap bagaimana Garuda membalas takdir. Wow, nasib tragis Mace Hilgers terkuak. Bintang timnas Indonesia. Ini dibuang tanpa ampun oleh FC Twente di tengah gemuruh bursa transfer musim panas yang panas membara. Tak disangka, sang bek yang dulu jadi tembok kokoh kini malah jadi pajangan tak laku di etalase transfer Eropa. Pihak klub sudah angkat tangan dan buka pintu lebar-lebar, tapi tak satu pun klub mau mengetuk. Jurnalis Belanda pun bungkam dengan nada suram. Tak ada satupun tawaran konkret. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Hilgers yang dulu dipuja kini justru dibuang seperti barang bekas? Simak drama penuh air mata, duka, dan ketidakpastian dalam kisah menyedihkan Mace Hilgers yang kini jadi korban kejamnya dunia sepak bola Eropa. Saksikan fakta lengkapnya. Dunia sepak bola kembali menyuguhkan kisah pilu yang mengiris hati para pecinta timnas Indonesia. Mace Hilgers, sang palang pintu yang dulu dielu-elukan bak benteng tak tergoyahkan, kini harus menelan pil pahit bernama didepak tanpa hormat dari FC Twente. Klub yang selama ini ia bela dengan sepenuh jiwa raga. Tak tanggung-tanggung, The Tukers, julukan klub asal Belanda tersebut, melakukan perombakan total ala badai topan menyapu pantai, dan Hilgers menjadi salah satu korban keganasan angin perubahan itu. Meski kontraknya masih berlaku hingga Juni 2026, Hilgers tampaknya tak lagi masuk dalam rencana besar Twente. Bahkan, hingga detik ini, tak ada secuil pun pembicaraan soal perpanjangan kontrak. Klub ingin cepat-cepat melepasnya di bursa transfer musim panas ini, agar tak kehilangannya secara cuma-cuma saat masa kontraknya habis nanti. Tapi, ironisnya, meski sudah dipajang di etalase, tak satu pun klub tertarik membeli. Kabar mengejutkan ini dikonfirmasi langsung oleh Direktur Teknik FC Twente, Jan Strooijer, yang tanpa basa-basi menyatakan bahwa Hilgers boleh angkat kaki kapan saja. Namun, kisah memilukan ini belum berakhir. Jurnalis kenamaan Belanda, Leon ten Voorde, membeberkan kenyataan pahit. Hingga kini, belum ada satupun klub yang menunjukkan minat serius kepada sang bek. Tak ada tawaran konkret, nihil kosong, ujar ten Voorde kepada media Twente Insight pada Sabtu, 14 Juni 2025. Seolah mempertegas nasib malang sang pemain. Sementara itu, FC Twente malah terus bergerak cepat di pasar transfer. Mereka bahkan berencana mendatangkan 2 bek tengah baru tanpa menunggu Hilgers hengkang. Sebuah strategi yang disebut ten Voorde sebagai langkah super proaktif. Ironisnya, Hilgers yang dahulu menjadi sosok tak tergantikan di lini belakang, kini justru dianggap surplus dan performanya menurun drastis musim ini. Sebuah kisah jatuh dari langit ke dasar jurang yang terlalu dramatis untuk dilewatkan. Kini, masa depan Hilgers berada di persimpangan jalan. Akankah ada klub yang bersedia menyelamatkannya dari keterpurukan ini? Atau akankah ia terus terombang-ambing di lautan transfer yang dingin dan sunyi? Wah,
AFC. Bikin kejutan gila-gilaan, Qatar dan Arab Saudi dipilih. Jadi tuan rumah babak neraka, kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia, Erick Thohir. Akhirnya buka suara dengan pernyataan mengejutkan yang bikin semua mata tertuju ke Timnas Indonesia. Jadwal pengundian sudah dekat dan persaingan bakal sengit. Tiada ampun, siap-siap dibuat jantungan. Pot pembagian grup ternyata penuh intrik rahasia. Ada peringkat FIFA yang menentukan nasib. Timnas Indonesia bisa kena grup maut bareng tim elit Asia. Ini strategi Erick hadapi. Bahaya besar di depan mata. Semua fans Garuda wajib tahu fakta mengejutkan ini. Sebelum 17 Juli 2025, jangan sampai ketinggalan momen sejarah ini. Saksikan fakta lengkapnya. Ledakan kabar mengejutkan kembali mengguncang jagat sepak bola Asia. Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) resmi menunjuk dua raksasa Timur Tengah, Qatar dan Arab Saudi, sebagai tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan keputusan ini langsung bikin atmosfer panas membara. Tidak sedikit yang melongo karena isu yang sempat dianggap gosip semata, kini jadi kenyataan yang bikin deg-degan seantero Asia. Namun di tengah gelombang spekulasi dan kritik panas, Erick Thohir, sang ketua umum PSSI, sekaligus Menteri BUMN yang karismatik, tampil tenang dan penuh wibawa. Ia menyatakan bahwa Indonesia menghormati sepenuhnya keputusan kontroversial AFC tersebut. Bukannya mengeluh atau mencari alasan, Erick justru menekankan bahwa saat ini adalah momen terbaik untuk memacu semangat juang Garuda hingga ke titik darah penghabisan. Dalam unggahan Instagramnya yang langsung dibanjiri komentar dukungan dari netizen, Erick menegaskan, "Jika sebelumnya kita sudah berjuang mati-matian, maka sekarang kita harus melipat gandakan kekuatan dan tekad." Sebuah seruan heroik yang menggema ke seluruh penjuru tanah air. PSSI kini mengalihkan seluruh fokusnya untuk mempersiapkan Timnas Indonesia sebaik mungkin menghadapi babak keempat yang diprediksi akan penuh drama dan tensi tinggi. Erick juga menyuarakan harapannya agar seluruh pertandingan nanti bisa berlangsung dengan keadilan mutlak dan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas. Sebuah sindiran halus terhadap kekhawatiran publik soal netralitas tuan rumah. Di babak krusial ini, Timnas Indonesia bakal masuk pot 3, berdampingan dengan Oman. Di atas mereka, ada tim-tim monster seperti Qatar dan Arab Saudi, pot 1, serta Irak dan Uni Emirat Arab, pot 2. Babak ini akan menggunakan sistem 2 grup yang masing-masing terdiri dari 3 tim, dengan hanya juara grup yang langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Sedangkan runner-up harus adu nasib di babak playoff yang tak kalah sengitnya. Semua mata kini tertuju pada tanggal 17 Juli 2025 saat pengundian grup akan dilaksanakan. Itulah hari penentu nasib Garuda, apakah akan terbang tinggi menuju panggung dunia atau terjebak dalam grup neraka yang tak kenal ampun. Kita tunggu Garuda. Saatnya menunjukkan tajimu dan buktikan bahwa kamu pantas berdiri gagah di Piala Dunia 2026. Wow, kabar mengejutkan dari markas Garuda. Cedera mengerikan menerpa 3 pahlawan timnas sekaligus. Bagaimana nasib Kevin Dix, Rizky Ridho, dan Yakob Sayuri? Apakah ini tanda bahaya besar di tengah mimpi lolos Piala Dunia? Update kondisi terkini yang bisa bikin jantung berdebar, MRI, pinggang ngilu, hamstring menjerit, semua terkuak di tengah drama kualifikasi. Jangan lewatkan detik-detik menegangkan yang bisa mengubah wajah timnas selamanya. Siap-siap dibuat cemas, harapan Garuda kini dipertaruhkan di meja medis. Saksikan fakta lengkapnya. Heboh! Timnas Indonesia akhirnya masuk pot 3 di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi tunggu dulu, siapa sangka lawan? Kita bisa Qatar dan Irak yang superpower Asia. Itu, apakah ini pertanda misi mustahil Garuda untuk tembus Piala Dunia? Pertarungan hidup mati menanti Oktober 2025 dan lawan yang bakal dihadapi bikin jantung mau copot. Siapkan diri untuk duel berdarah dan syarat emosi di negeri samurai, Jepang.
Kenapa timnas tak bisa ketemu Arab Saudi? Lalu, kenapa Irak jadi calon lawan kuat yang tak terelakkan? Semua jawaban, drama, dan misteri seru babak 4 ini akan membuat Anda menahan napas. Saksikan fakta lengkapnya. Terbongkar, timnas Indonesia kena hantam habis-habisan oleh Jepang hingga lulu lantak 6-0. Tapi tunggu dulu, evaluasi kilat dilakukan langsung di negeri samurai. Ada. Apa sebenarnya di balik kekalahan ini? Apakah ini akhir atau awal kebangkitan epik skuad Garuda? Seluruh rakyat Indonesia menahan napas menanti aksi balas dendam Oktober nanti. Sumarji buka-bukaan para pemain dapat jatah liburan. Sebelum kembali bertempur, jangan lewatkan fakta mengejutkan tentang langkah fantastis yang disiapkan untuk menembus Piala Dunia 2026. Saksikan fakta lengkapnya. Saksikan beberapa berita timnas hari ini. Selengkapnya hanya di Garis Timnas Indonesia. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Wow, kabar mengejutkan dari markas Garuda. Cedera mengerikan menerpa 3 pahlawan timnas sekaligus. Bagaimana nasib Kevin Dix, Rizky Ridho, dan Yaakob Sayuri? Apakah ini tanda bahaya besar di tengah mimpi lolos Piala Dunia? Update kondisi terkini yang bisa bikin jantung berdebar, MRI, pinggang ngilu, hamstring menjerit, semua terkuak di tengah drama kualifikasi. Jangan lewatkan detik-detik menegangkan yang bisa mengubah wajah timnas selamanya. Siap-siap dibuat cemas, harapan Garuda kini dipertaruhkan di meja medis. Saksikan fakta lengkapnya. Kondisi terkini 3 pilar Garuda yang terpukul cedera. Drama panas di balik kekalahan telak dari Jepang. Ledakan kabar dari pusat timnas Indonesia kembali mengguncang jagat sepak bola nasional. Manajer timnas, Sumarji, akhirnya angkat bicara soal 3 gladiator utama Garuda yang saat ini tengah terkapar akibat cedera yang bisa jadi mimpi buruk jelang putaran keempat. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kevin Dix dan Yaakob Sayuri menjadi 2 nama yang paling jadi sorotan. Mereka akan menjalani prosedur medis super penting, MRI di Jakarta, yang akan menentukan seberapa parah luka fisik yang mereka derita setelah dibombardir Jepang dengan skor 0-6 dalam laga panas di Suita City Football Stadium. Ini bukan sekadar pemeriksaan biasa. Ini adalah momen penentuan. Apakah mereka akan tetap berjuang bersama Garuda atau harus menepi dan menahan rindu pada rumput hijau? Yaakob, yang baru kembali ke Jakarta, dilaporkan masih mengeluh sakit luar biasa di bagian pinggang. Meski Sumarji berharap ini hanya nyeri kecil, tensi tetap tinggi. Ini bukan cedera sembarangan. Ini bisa jadi penentu nasib. Dix sendiri terpaksa meninggalkan medan laga di menit ke-27 dan nasibnya langsung disusul oleh Yaakob yang juga tumbang hanya 15 menit kemudian, seolah digantikan oleh kutukan, bukan rekan. Laga ini benar-benar jadi malam kelam penuh luka untuk Garuda. Tak berhenti di situ, Rizky Ridho pun masuk dalam daftar pemain yang diterpa badai cedera. Cedera hamstring yang dialaminya saat latihan resmi sehari sebelum laga kontra Jepang membuatnya harus mendapat perhatian medis intensif. Meski Sumarji menyebut kondisinya ringan, tetap saja dalam laga-laga menentukan, bahkan luka sekecil jarum pun bisa jadi bencana. Walau kalah telak dari Jepang, nasib Garuda masih aman karena tiket ke putaran keempat sudah di tangan. Tapi pertanyaannya, apa artinya lolos jika para pahlawan kita harus bertarung dari balik meja perawatan? Drama baru timnas telah dimulai, dan kita semua hanya bisa berdoa, berharap, dan menunggu hasil MRI yang bisa mengubah arah cerita. Heboh! Timnas Indonesia akhirnya masuk pot 3 di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi tunggu dulu, siapa sangka lawan? Kita bisa Qatar dan Irak yang superpower Asia. Itu, apakah ini pertanda misi mustahil Garuda untuk tembus Piala Dunia? Pertarungan hidup mati menanti Oktober 2025 dan lawan yang bakal dihadapi bikin jantung mau copot. Siapkan diri untuk duel berdarah dan syarat emosi di negeri samurai, Jepang. Kenapa timnas tak bisa ketemu Arab Saudi? Lalu, kenapa Irak jadi calon lawan kuat yang tak terelakkan?
Semua jawaban, drama, dan misteri seru babak 4 ini akan membuat Anda menahan napas. Saksikan fakta lengkapnya. Ledakan kabar luar biasa mengguncang jagat sepak bola tanah air. Timnas Indonesia Sang Garuda yang kini tengah naik daun dan membakar semangat jutaan pendukungnya resmi masuk ke pot 3 dalam babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Keputusan ini bukan main-main, karena itu berarti Indonesia berpotensi besar akan bersua langsung dengan dua kekuatan raksasa, Timur Tengah, Qatar dan Irak, di laga super panas yang akan digelar Oktober 2025 mendatang. Babak keempat ini adalah panggung penuh tekanan dan drama. Digelar mulai 8 hingga 14 Oktober 2025, hanya 6 tim terbaik Asia yang akan saling bertarung mati-matian demi 2 tiket emas langsung ke Piala Dunia 2026. 6 negara yang siap berperang ini adalah Indonesia, Qatar, Arab Saudi, Oman, Irak, dan Uni Emirat Arab (UAE). Mereka akan dipisah ke dua grup berisi 3 tim yang akan bertanding dengan sistem round robin. Hanya 2 tim teratas dari masing-masing grup yang akan langsung melaju, sementara 2 tim peringkat kedua akan kembali berduel di putaran kelima untuk menentukan nasib mereka ke turnamen sepak bola terbesar sejagat raya itu. Lalu kenapa Indonesia masuk pot 3? Semua ini disebabkan oleh peringkat FIFA terbaru per 3 April 2025. Indonesia, yang saat ini bercokol di ranking 123 dunia, berada bersama Oman, ranking 77, sebagai 2 tim dengan nilai terendah dari 6 kontestan, sehingga harus rela menghuni pot 3. Di atas mereka, pot 2 diisi oleh Irak, ranking 59, dan UAE, ranking 65. Dan pot 1, tempat 2 raja Timur Tengah berada, Qatar, ranking 55, dan Arab Saudi, ranking 58. Namun di balik pembagian pot ini, tersimpan ramalan yang hampir pasti jadi kenyataan. Berdasarkan sistem pembagian dan sejarah grup sebelumnya, Indonesia kemungkinan besar akan menghadapi Qatar dari pot 1, karena tak mungkin satu grup dengan Arab Saudi. Dan dari pot 2, lawan paling masuk akal adalah Irak, sebab Qatar dan UAE sebelumnya satu grup di babak ketiga, dan tak mungkin bertemu kembali. Artinya, tanpa perlu menunggu hasil undian resmi pada 17 Juli 2025 di Umeda Arts Theater, Osaka, Jepang, kita sudah bisa bersiap menyambut laga epik Indonesia versus Qatar dan Irak. Kini mimpi ke Piala Dunia bukan sekadar angan, tapi perjuangan yang akan menguji segalanya, mental, taktik, dan semangat Garuda sejati. Bersiaplah, karena Oktober 2025 bisa jadi bulan paling mendebarkan dalam sejarah sepak bola Indonesia. Terbongkar, Timnas Indonesia kena hantam habis-habisan oleh Jepang, hingga lulu lantak 6-0. Tapi tunggu dulu, evaluasi kilat dilakukan langsung di negeri samurai. Ada. Apa sebenarnya di balik kekalahan ini? Apakah ini akhir atau awal kebangkitan epik skuad Garuda? Seluruh rakyat Indonesia menahan napas menanti aksi balas dendam Oktober nanti. Sumarji buka-bukaan para pemain dapat jatah liburan. Sebelum kembali bertempur, jangan lewatkan fakta mengejutkan tentang langkah fantastis yang disiapkan untuk menembus Piala Dunia 2026. Saksikan fakta lengkapnya. Setelah dihantam badai gol oleh raksasa Asia, Jepang, dalam duel yang mengguncang jiwa dan raga para pencinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia tak tinggal diam. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, sekaligus sang nakoda manajerial skuad Garuda, Sumarji, langsung turun tangan melakukan evaluasi kilat layaknya pemadam kebakaran yang menghadapi kobaran api semangat yang sempat padam. Evaluasi ini bukan sembarang evaluasi. Ini adalah pembongkaran total atas strategi, formasi, hingga mentalitas juang yang dinilai belum berada di level maksimum saat bertarung melawan Jepang. Walau demikian, evaluasi super mendalam nan menyeluruh baru akan dilakukan saat pasukan pelatih kembali ke tanah air, membawa oleh-oleh berupa catatan-catatan super penting dari Jepang
demi membangkitkan Garuda dari tidur panjangnya. Usai kekalahan dramatis 0-6, para punggawa timnas Indonesia pun diberi cuti darurat, bebas terbang kemanapun. Sebagian memilih menikmati angin musim panas Jepang, sambil mungkin merenungi dalam-dalam mimpi yang tertunda. Rabu 11 Juni, semua pemain pulang. Ada yang kembali ke Jakarta, ada juga yang langsung ke klub masing-masing. Tim pelatih pun segera pulang dari Belanda, ungkap Soemarji dalam nada penuh semangat dan tekad baja. Tak hanya melakukan autopsi atas pertandingan, Soemarji juga menyampaikan rasa terima kasih yang membuncah kepada supporter luar biasa dari seluruh penjuru Nusantara, bahkan yang rela menyeberangi lautan demi mendukung langsung di Stadion Negeri Samurai. Terima kasih tak terhingga kepada supporter yang datang dari Indonesia, dari Jepang, hingga dari negara tetangga. Kalian luar biasa, ujarnya penuh rasa haru. Namun, di balik apresiasi itu, terselip juga permintaan maaf tulus dari lubuk hati terdalam. Kami mohon maaf sebesar-besarnya karena hasil tidak seperti yang kita semua harapkan. Tapi percayalah, ini belum selesai, tegasnya. Soemarji menjanjikan bahwa badai ini akan disulap menjadi kekuatan super dahsyat dalam menyongsong putaran keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar Oktober mendatang. Garuda mungkin jatuh, tapi ia akan bangkit, lebih kuat, lebih buas, dan lebih siap menaklukkan dunia. Drawing group akan dilakukan pada 17 Juli 2025 dan seluruh negeri kini menunggu dengan degup jantung penuh harapan. Akankah keajaiban sepak bola Indonesia segera tiba?